Saudara, firman Tuhan sore ini judulnya mengapa orang Kristen bisa murtad. Katakan sama-sama. Mengapa orang Kristen bisa murtad? Orang Kristen bisa murtad enggak, saudara? Bisa. Mengapa orang Kristen bisa murtad? Saudara, hari-hari ini kita sering mendengar bahwa orang Kristen meninggalkan Yesus. Enggak usah jauh-jauh, saudara. Orang yang kita kenal, ketika saya beberapa waktu yang lalu ketemu dia bilang saya sudah meninggalkan Yesus dan pindah ke seberang. Lalu saya berusaha meyakinkan dia, kemudian dia tetap di situ. Saudara, sungguh sangat tragis jika kejadian seperti itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Orang Kristen yang sudah berjumpa dengan Yesus mestinya tidak bisa meninggalkan Yesus. Amin. Orang Kristen yang sudah berjumpa dengan Yesus mestinya tidak bisa meninggalkan Yesus. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa ada orang Kristen meninggalkan Yesus? Ada 3 alasan mengapa orang Kristen meninggalkan Yesus. Ada berapa? 3. Ada 3 alasan. Ada 3 alasan mengapa orang Kristen meninggalkan Yesus. Alasan yang pertama adalah tidak mengerti kebenaran. Katakan sama-sama. Tidak mengerti kebenaran. Alasan kenapa orang Kristen meninggalkan Yesus karena dia tidak mengerti kebenaran. Matius 13 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tidak mengerti kebenaran. Kenapa orang Kristen bisa meninggalkan Yesus? Karena tidak mengerti kebenaran. Minggu yang lalu saya bilang bukan karena firman itu sulit dipahami, bukan, tapi karena tidak mau memahami firman Tuhan. Di dalam Matius 13 ini ayat 19 ini, saudara-saudara, Yesus berkata seperti ini. Sebenarnya Yesus menegur orang Farisi. Orang Farisi tidak mau tahu tentang kebenaran. Mereka dengar, saudara-saudara, di telinga mereka, mata mereka melihat, tetapi hati mereka tertutup. Mereka tidak ada respon terhadap firman, saudara-saudara. Itu sebabnya mereka tidak mengerti kebenaran. Sebenarnya firman itu tidak sulit untuk dipahami, tapi karena orang itu hatinya tertutup, sehingga dia dengar tapi tidak ada respon di hatinya. Haleluya. KTP boleh Kristen, Bapak Ibu Saudara, tetapi Kristen KTP tidak menjadi jaminan bahwa orang itu mengerti kebenaran. Aktif ke gereja, aktif kegiatan-kegiatan gereja, itu pun tidak jadi jaminan bahwa orang itu mengerti kebenaran, saudara. Aktif enggak? Aktif, saudara. Tapi dia bisa berbalik 180 derajat. Saya juga kaget. Ternyata survei membuktikan dia tidak mengerti kebenaran. Amin. Amin. Alkitab sudah bilang, saudara-saudara, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya satu nama, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Hanya satu nama, yaitu nama Yesus. Amin. Di bawah kolong langit ini agama boleh banyak, saudara-saudara, tapi juru selamat hanya satu. Yes. Amin. Amin. Agama tidak jaminan masuk ke surga, saudara-saudara. Yang menjamin masuk surga hanya satu, pribadi, Tuhan Yesus. Amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, saudara-saudara. Banyak nama, banyak nabi di bawah kolong langit ini, tapi juru selamat hanya satu, Yesus. Amin. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yes. Katakan sama-sama, 1, 2 ya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Artinya, saudara-saudara, siapa yang keluar dari Yesus? Binasa.
Yes. pasti tidak ada harapan, saudara. Amin. Amin. Ini mutlak. Ini dasar iman Kristen yang paling dasar. Amin. Kalau orang Kristen bisa meninggalkan Tuhan, berarti nggak ngerti kebenaran ini. Ya. Haleluya. Amin. Ampuni mereka Tuhan. Haleluya. Yes. Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Yesus berkata tidak ada yang sampai ke surga tanpa melalui aku. Yesus bilang aku jalan ke surga. Siapa yang ingin sampai ke surga? Aku jalan, saudara. Yes. Di bawah kolong langit ini semua orang cari jalan ke surga, tapi Yesus ada satu-satunya pribadi yang berkata aku jalan ke surga. Amin. Tidak ada satu pribadi pun yang lain yang berkata aku jalan ke surga, hanya nama Yesus, saudara. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena Yesus datang dari surga. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Hanya Yesus. Kalau orang banyak orang tahu ini, orang Kristen di gereja umumnya tahu ini, saudara. Haleluya. Tetapi mengerti, tahu, paham belum tentu apa? Yang mati. Meyakini. Mengerti berbeda dengan meyakini. Haleluya. Amin. Amin. Orang bisa paham, orang bisa mengerti, tapi belum tentu meyakini. Haleluya. Alkitab kan berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Itu kan kata Alkitab. Tapi masalahnya percaya nggak kita dengan apa kata Alkitab? Haleluya. Orang di luar sana, saudara-saudara, bilang Alkitabmu palsu, saudara-saudara. Alkitabmu bisa diubah-ubah, jangan percaya itu. Saudara bimbang nggak dengan itu? Orang di luar sana bisa membuktikan Alkitabmu palsu, dia bahasanya beda, ini beda, ini beda. Saudara jadi bingung, jangan-jangan salah juga ini saya percaya. 2 Timotius pasal yang ketiga berkata, firman itu adalah, Alkitab itu adalah firman yang diilhamkan tanpa salah. Alkitab itu adalah firman yang diilhamkan tanpa salah. Alkitab kita itu tidak salah. Amin. Karena itu wahyu dari Allah langsung. Yes. Amin. Penulisannya boleh salah karena yang nulis itu manusia. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, bisa salah huruf, saudara-saudara. Diterjemahkan di bahasa yang lain bisa berbeda sedikit, saudara. Tetapi inti yang ada di dalam kebenaran itu tidak berubah. Amin. Haleluya. Yes. Amin. 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 Alkitab itu tidak salah karena itu adalah wahyu. Kalau saudara meyakini bahwa firman itu tidak salah, berarti apapun kata Alkitab, saudara percaya. Amin. Amin. Banyak orang percaya kepada Yesus tetapi bimbang dengan Alkitabnya. Apalagi anak-anak muda yang sekolah di negeri yang ketemu setiap hari dengan tantangan banyak pertanyaan. Alkitabmu itu palsu, bisa dibuktikan saudara-saudara dengan berbagai. Sekarang kan dunia terbuka lewat internet, saudara-saudara. Dia lihat YouTube, saudara-saudara, kemudian dipelajari, dia serang, saudara-saudara. Kalau kita nggak mengerti, kita bisa ikut sama mereka, saudara. Kita berpikir, waduh, saya bisa selama ini, saudara, kembali lagi ikut mereka. Alkitab tidak pernah salah. Itu harus diyakini, saudara. Apapun kata orang, sekalipun dunia ini, berapa miliar penduduk dunia hari ini, berkata Alkitab salah. Kita berkata Alkitab tidak pernah salah. Amin. Karena Alkitab itu firman Allah. Amin, saudara-saudara. Amin. Seorang Kristen boleh-boleh saja mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi kalau tidak diyakini, itu bisa murtad, saudara. Bisa tinggalkan Yesus. Murid Yesus yang menjual Yesus siapa? Itu muridnya Yesus loh. Dia pegang tangan Yesus setiap hari. Berapa tahun bersama Yesus? Kita kan nggak pernah pegang tangan Yesus. Kita cuma baca Alkitab, kita sudah hebat, luar biasa ya toh. Seharusnya Yudas ini dia pegang tangan Yesus. Ketika Yesus makan ayam goreng, Yudas lihat, Yesus cara makannya gitu ya. Yudas. Tapi tahukah saudara, ketika makan perjamuan, Yesus bilang, di antara kita ada orang yang sebentar lagi akan menjual aku
murid-murid yang lain mereka kaget. Duh, siapa itu? Pokoknya di antara kita ada satu yang akan menjual saya. Yang sebentar mencelupkan tangannya waktu perjamuan itu kan, itu nanti Yesus tahu di antara kita berapa orang di sini. Saya tidak bisa lihat hati saudara yang paling dalam, tetapi ada satu mata yang bisa melihat dari sorga. Bagaimana hati saudara terhadap Dia. Saudara ngerti kebenaran atau tidak, saudara berurusan dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya baca firman setiap Hari. Saudara. Saya tidak membaca firman itu bukan perintahnya gembala sidang. Yes. Membaca Alkitab itu bukan perintah gereja. Membaca Alkitab itu adalah kebutuhan setiap kita. Karena firman Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Amin. Manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara-saudara. Jadi baca Alkitab itu bukan karena perintah, tetapi adalah sebuah kebutuhan. Amin. Kalau saudara setiap hari makan, saudara-saudara, berarti saudara rohani pun perlu makan. Yes. Haleluya. Amin. Kalau sampai hari ini saudara tidak pernah baca Alkitab, berarti rohanimu sedang mati, saudara. Haleluya. Itu pasti, saudara. Amin. Kalau kita telat makan saja, saudara, aduh, gelisah, saudara-saudara. Pokoknya apa saja yang penting bisa dimakan, itu nggak kuat, lapar, saudara-saudara. Tetapi bagaimana dengan rohani kita? Nggak baca 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kok nggak ada rasa apa ya? Rasa lapar, nggak ada rasa laparnya. Itu sebabnya bisa murtad tinggalkan Yesus. Kenapa? Nggak ngerti kebenaran. Khotbah di gereja itu terbatas. Haleluya. Gereja itu terbatas mengajar, saudara-saudara. YouTube terbatas. Semua kekuatan kita terbatas, saudara-saudara. Tetapi kitalah yang harus mencari Dia. Amin. 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 Saudara ingat kisahnya Lazarus dengan orang kaya? Ketika si Lazarus meninggal, Tuhan taruh di pangkuan Abraham. Tetapi si orang kaya, dia di alam maut. Kemudian si orang kaya itu dia bertanya kepada Abraham, saya terlalu menderita di sini, di dalam api ini. Tolonglah, suruhlah Lazarus membawa aku setetes air. Kemudian Abraham bilang, oh, orang kaya, kamu kan sudah kaya di bumi, sudah puas hidupmu. Tapi si Lazarus ini ketika hidup di dunia dia susah dan miskin. Bahkan kamu injak-injak, sekarang dia layak di sini menerima upahnya. Sekarang tidak ada sekarang ada jurang di antara kita, kata Abraham. Kemudian si orang kaya itu dia berteriak lagi, Bapak Abraham, tolonglah, saya nggak kuat di sini, terlalu sakit. Kalau Lazarus tidak mau datang ke sini, paling tidak suruh dia ke rumahku. Masih ada saudaraku 5 orang di rumah. Supaya apa? Supaya mereka tidak masuk di sini, terlalu sakit di sini. Terus kalau disuruh ke sana mau ngapain? Supaya mereka baca Alkitab. Gitu. Kemudian Abraham bilang apa? Orang kaya, saudaramu itu sudah ada Alkitab di rumahnya, di dalam lemari. Di lemari itu ada Alkitab. Mereka itu baca nggak Alkitab itu? Itu dalam kisah Lukas loh. Kemudian si orang kaya ini berteriak lagi, Bapak Abraham, mungkin mereka lupa baca Alkitabnya, mungkin nggak tahu mendownload. Kemudian si orang kaya bilang, kalau si Lazarus yang datang ke sini yang bangkit dari mati, mungkin dia pergi ke rumahku, saudara-saudaraku akan percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Abraham bilang, sudah ada seorang yang bangkit dari kematian, datang kepada mereka memberitakan kabar baik, namanya Yesus. Kalau mereka tidak mau percaya, itu haknya mereka. Saudara, keputusan ada kepada setiap pribadi kita. Amin. Setiap orang nanti di hari kiamat, setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Allah dan masing-masing mempertanggungjawabkan hidup dunia di hadapan Dia. Amin. Tuhan tidak bilang ketika Winda menghadap tahta pengadilan, kemudian Tuhan bilang, Pak Pontas, ini kan jemaat gereja Bethlehem Pemalang. Winda ini nggak pernah baca Alkitab.
Enggak. Tuhan enggak tanya. Tapi setiap orang mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Haleluya. Amin. Saya mempertanggungjawabkan hidupku, saudara mempertanggungjawabkan hidup saudara. Itu saudara. Haleluya. Amin. Itu sebabnya dari sekarang bacalah Alkitab, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Gini, kita tidak boleh berhenti pada agama, tetapi kejarlah kebenaran. Amin. Agama bukan tujuan. Agama itu siapa yang menciptakan? Manusia. Agama itu bukan dari Allah. Tidak ada agama dari Allah. Yang menciptakan agama itu manusia. Sudah, supaya apa? Supaya dunia ini tidak kacau. Tidak ada agama dari surga. Yesus datang ke dalam dunia tidak bawa agama. Yesus tidak pernah membagikan agama, enggak pernah. Dari mulut Yesus tidak pernah kamu masuk agama Kristen ya. Yesus pun tidak punya agama. Betul enggak? Yesus tidak punya agama saudara, tapi apa yang Yesus punya? Yang Yesus punya adalah kebenaran. Sebenarnya kekristenan itu bukan agama. Yes. Cuma dijadikan saja jadi agama, makanya jadi agama sekarang ini. Iya, sebenarnya kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu sebenarnya mengikut kebenaran, ikut Yesus. Kalau di dalam Kisah Para Rasul, gereja mula-mula itu adalah jalan kebenaran, jalan keselamatan. Sekarang dijadikan jadi agama. Setelah menjadi agama, ternyata moralitas justru semakin rusak. Kenapa? Berhenti di dalam agama. Yang tadinya movement itu kegerakan. Ketika kegerakan itu kemudian menjadi agama, maka movement berubah menjadi monumen. Ketika agama di Kekaisaran Romawi, di negara Roma waktu itu, agama Kristen menjadi agama negara. Bayangkan saudara-saudara, agama negara. Agama Kristen itu menjadi agama negara waktu itu, ditakuti saudara. Tetapi akibatnya orang Kristen menjadi agamawi. Moralnya bobrok saudara. Kekristenan mulai hancur saudara. Kenapa? Karena berhenti menjadi agama. Jangan berhenti di dalam agama. Kita harus terus mengejar kebenaran. Haleluya. Saudara tahu kisahnya Kain? Pasti kita semua tahu Kain. Siapa itu Kain? Kain itu dari sejak kecil adalah orang yang tidak taat kepada orang tuanya. Kain, kamu hari ini sekolah minggu berangkat. Kain, tidak mau. Saya main game saja di rumah, lebih enak main game daripada sekolah minggu. Itu si Kain. Ketika si Kain remaja, Kain, kamu ikut, kamu muda. Sudah kumpul mereka di sana nunggu kamu. Dia bilang enggak, saya pergi saja main bola. Itu si Kain waktu itu saudara ya. Itu si Kain. Main bola sendirian. Gak Ya, bisa bukan Randy, bukan Randy. Ya, si Kain, siapa? Si Kain, katakan sama-sama 1, 2 ya. Si Kain. Haleluya. Iya, si Kain itu sudah. Kemudian satu ketika Tuhan bilang, kalian bawa persembahan kepadaku. Kain kan punya saudara namanya Habil. Mereka sama-sama bawa persembahan. Kain bawa apa? Hasil bumi karena dia memang petani. Habil dia bawa hasil ternak karena dia peternak. Sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, Kain, persembahanmu ini aku nggak mau ini. Bau busuk ini. Itu Kain dia jengkel. Persembahannya Habil diterima oleh Tuhan dan Kain lihat, kenapa persembahanmu diterima, persembahanku enggak? Ternyata bapaknya Kain dan Habil itu si Adam sudah ngajari mereka kalau persembahan itu harus yang ada darahnya, persembahan itu harus yang hidup. Tapi kenapa Kain kok persembahannya? Kamu belajar dari mana itu? Karena saya nggak ikut sekolah minggu. Makanya anak-anaknya diajak, didorong untuk sekolah minggu. Amin. Tadi pagi saya jemput, dia udah mandi, saya kira mau ikut sudah. Saya senang, nanti kita beli es krim ya, gitu. Supaya dia mau ikut sudah. Dia udah ganti baju, dia senang. Nggak mau ikut om. Tuh, emaknya bilang, om ini nggak mau ikut kalau minggu, kata emaknya. Dalam hatiku, setiap kali kesini, emaknya orang tuanya tidak pernah doa. Kamu sekolah minggu, coba kamu mengenal Tuhan. Tidak pernah. Kalau anaknya malas, dia ingin main bola, dia ingin main game, yaudah pilihlah kesukaanmu. Itulah Kain.
Kalau Ibu Diana bercerita ketika masa kecilnya, kenapa Ibu Diana sekarang menjadi hamba Tuhan? Kalau dia cerita, ketika masih kecil sekolah minggu, kalau kamu tidak mau berangkat sekolah minggu, papanya ambil pinggang, dihajar sampai habis. Tidak peduli, kamu harus berangkat sekolah minggu. Itu sebabnya sekarang jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jangan beri kesempatan kepada anakmu untuk memilih apa yang mereka mau, sebab mereka belum tahu kebenaran. Haleluya. Saya beri kebebasan kepada orang tua yang ada di sini, hajar anakmu kalau anakmu. Kita ajar Pak. Tadi langsung mikir. Kitab Amsal berkata kalau anakmu melawan, pukul pakai rotan. Ada orang bilang kalau mukul anak itu dosa. Baca kitab Amsal, yang tidak menghajar anak itu justru dosa. Iya. Justru tidak menyayangi. Orang anak yang dihajar dengan yang tidak dihajar pasti kualitasnya beda. Yes. Saya dari kecil itu anak yang dihajar oleh bapak saya. Saya pernah dengan saya kembarkan, kami menggembalakan kerbau tidak hilang. Saya dengan kembar saya itu diikat di pohon semalam-malaman, saudara. Tidak ada ampun, saudara. Orang tua kami di sana itu dulu keras luar biasa. Itu sebabnya anak-anaknya tidak ada satupun yang jadi pengemis. Anak-anaknya semua berhasil berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa? Kan dari kecil sudah ditanamkan keras, saudara. Haleluya. Tapi si Kain Luar biasa. Haleluya. Ada satu kisah lagi yang namanya Esau. Esau punya saudara siapa namanya? Yakub. Yakub. Kalau Kain saudaranya Habil, Yakub saudaranya Esau. Efraim. Masih Randi. Esau ini anak sulung, anak sulung. Si Yakub ini anak bungsu. Anak sulung itu punya keunggulan, saudara-saudara. Punya kelebihan, beda dengan Indonesia, saudara. Tapi satu ketika si Esau ini dia lapar, kemudian si Yakub datang, saudara ya. Yakub itu arti nama itu adalah penipu. Jadi jangan bikin nama anakmu Yakub, karena Yakub sama dengan penipu. Makanya ketika Yakub bertobat, Tuhan bilang, namamu jangan lagi Yakub ya, bahaya itu. Ganti itu jadi Israel. Israel itu lebih daripada pemenang. Esau itu dia jual apa? Hak kesulungan. Kenapa dia jual? Firman Tuhan berkata dia memandang remeh hak kesulungan itu. Kemudian dia jual untuk mendapatkan semangkok kacang merah. Yakub kasih kacang merah. Hei, hak kesulunganmu buat saya ya. Ini tak kasih buat kamu. Oh ya nggak apa-apa. Buat apa itu hak kesulungan? Dia kasih, saudara. Beberapa waktu kemudian Esau nangis luar biasa. Kenapa? Karena hak kesulungan sudah jatuh kepada Yakub. Ketika Ishak bapaknya ingin melepaskan berkat kepada anak sulungnya, berkat kesulungan itu seharusnya turun kepada Esau, tetapi sudah tidak lagi turun ke dia, melainkan kepada Yakub. Kemudian Esau nangis, Bapak, kenapa Bapak tidak kasih berkat buat saya? Sudah terlanjur, nak. Saya nggak tahu kenapa. Ternyata karena dia hidupnya nggak benar. Esau itu hampir mirip dengan Kain yang tidak mau dengar sama orang tua. Jadi anak-anak dari sekarang belajar nurut sama orang tua. Kualat kalau nggak nurut sama orang tua. Saya selalu bilang orang tua tidak pernah jahat terhadap anaknya. Kalau orang tua marah berarti itu sayang sama anaknya. Lebih baik engkau dimarahin daripada engkau dibiarkan jalan sendiri dan tengkurap. Ya, itu sinonimnya saudara. Ya, iya. Lebih baik hari ini. Kalau di dalam ilmu bela diri itu dikatakan lebih baik mandi keringat hari ini daripada nanti kamu mandi darah. Lebih baik hari ini bersakit-sakit, tetapi nanti kamu bersenang-senang kembali. Yang terakhir, kita butuh Roh Kudus. Untuk apa? Meyakinkan kita akan kebenaran. Kita baca Alkitab, saudara. Terima kasih buat Bapak Seribu yang sudah mulai baca Alkitab. Saya percaya yang lain itu yang di grup itu lihat itu mulai gemetar hati
Dan saya yakin dia sudah mulai baca. Tapi mau kirim di grup itu nggak enak saudara-saudara, tapi dibaca. Itu kenapa? Karena dia lihat Papa saya itu. Tapi itu sebuah hal yang baru saudara ya. Ketika kita baca Alkitab, kita butuh tuntunan Roh Kudus supaya setiap firman yang kita dengar, yang kita baca itu Roh Kudus menolong kita dan kita meyakini itu firman saudara. Karena tugas Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus adalah meyakinkan kita akan kebenaran. Haleluya. Menguasai Alkitab saudara-saudara. Ayat-ayatnya mereka bisa tahu, bisa hafal saudara-saudara. Kalah kita. Tetapi mereka tidak meyakininya. Kalau buka Kejadian ini, buka Yohanes ini, mereka bahkan mereka hafal saudara. Tetapi masalahnya mereka tidak meyakini. Amin. Tidak meyakini saudara. Jadi kita butuh Roh Kudus. Di dalam Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi menarik nggak ayat itu? Bukan Winda yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih Winda. Gimana orang yang tidak percaya? Apa tidak dipilih sama Tuhan? Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Artinya seluruh manusia yang ada di bawah kolong langit ini Tuhan ingin selamatkan. Itu sebabnya Dia kirim satu pribadi ke dalam dunia namanya Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus selamat. Berarti Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan ingin selamatkan kita semua. Tetapi kita mau merespon enggak? Tuhan bilang, aku sudah kirim Yesus ke dalam dunia, tetapi yang selamat hanya orang yang mempercayai Dia, yang mau datang kepada Yesus. Tapi orang yang hanya lihat Yesus, orang yang menyalahkan Yesus, orang yang menuding Yesus, itu haknya. Silakan, tidak apa-apa, kata Yesus, kata Allah. Tetapi yang jelas, aku datang untuk selamatkan tanpa pandang bulu. Sekarang keputusan ada pada setiap kita. Amin. Mulai sekarang sampai selamanya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya tidak ingin mendengar, kita tidak ingin mendengar beberapa waktu ke depan, pindah agama. Kenapa? Karena suaminya, kalau tahu beda agama, enggak usah coba-coba. Firman Tuhan berkata, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Tapi kalau seperti Koryo bisa bawa, enggak apa. Haleluya. Amin. Tapi harus dilihat dulu, sungguh-sungguh enggak. Bisa saja kan menipu kita. Saya mau di situ supaya dapat dulu. Nanti setelah masuk, ayo kita ke sini. Ya kan namanya penipu itu kan ada saja alasan. Tapi puji Tuhan kita mendapatkan judika yang luar biasa. Haleluya. Cari orang yang percaya. Saya percaya di dunia ini ada segudang gadis-gadis cantik dan cowok-cowok ganteng, orang Kristen sungguh-sungguh banyak. Kenapa saudara tidak temukan itu saudara? Karena saudara jarang Facebookan. Dunia ini tidak selebar dan kelor. Ya toh? Dunia ini terlalu lebar saudara. Kalau saudara hanya lihat Pemalang ini orang Kristen itu sedikit saudara. Jangan asal dapat. Jangan pikirkan masa depanmu. Haleluya. Amin. Kalau engkau sudah memutuskan, orang tuamu sudah tidak bisa apa. Ya toh? Mendidarah dalam pernikahanmu. Rasakno. Itu kata orang Jawa Timur. Iya. Rasakno. Haleluya. Amin. Banyak orang yang cinta Tuhan dan Tuhan pasti sudah sediakan jodoh bagi anak-anaknya. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Yes. Amin. Amin. Itu sebabnya jangan ambil sendiri. Tanya Tuhan dulu. Tuhan mana? Itu ada dua orang itu yang mana? Yang baju putih atau baju merah? Gitu. Merah. Harus tanya sama Tuhan. Amin. Misalnya ketika cantik, ini Tuhan pasti dari Tuhan. Enggak. Cantik itu belum tentu dari Tuhan. Haleluya. Ganteng itu belum tentu langsung dari Tuhan. Mungkin kurang ganteng tapi bisa dari Tuhan. Iya, tapi hatinya baik, saudara. Seperti Bapak saya itu. Haleluya. Berdoa sungguh-sungguh, jangan asal dapat. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Biar ini jadi doa kita.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu dalam keluargamu, kau yang punya anak-anak sekarang ini, mungkin itu di usia sekolah minggu, mungkin itu di usia remaja, usia anak muda. Mungkin kau merasa, anakku ini Tuhan, jangan sampai terhilang, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Saudara yang punya kekhawatiran itu, saudara yang punya kerinduan itu, saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, kita melihat setiap tangan-tangan kami yang telah.
diberkati dalam pernikahan kudus. Oh, yang seiman di dalam Tuhan.